Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Selasa bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh masuk kepada hari yang baru lagi di pagi yang indah ini. Untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali lagi kami bersyukur kalau Tuhan boleh bangunkan kami kembali dari tidur kami. Dan kami boleh melihat hari yang baru yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh nikmati. Sebelum kami melangkahkan kaki kami melakukan segala aktivitas kami rindu Tuhan berbicara. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang hidup dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara, kejujuran adalah dasar dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Di dunia yang sering menilai keberhasilan dari hasil akhir, banyak orang tergoda untuk berbohong, menipu, atau menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa hanya mereka yang hidup jujur dan bersih kelakuannya yang akan hidup dalam keamanan dan damai. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang hidup jujur dan bersih kelakuannya yang akan hidup dalam keamanan dan damai. Bapak Ibu Saudara, kejujuran adalah tanda kehidupan orang yang berintegritas.
Menjadi jujur berarti hidup sesuai dengan kebenaran, baik ketika dilihat orang maupun saat sendirian. Orang jujur tidak memanipulasi keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk dianggap benar, untuk membenarkan diri. Maka Bapak Ibu Saudara, kejujuran bukan sekedar berkata benar, tetapi kejujuran adalah berani hidup benar. Kejujuran bukan berarti sekedar berkata benar, tetapi berani hidup benar. Bapak Ibu Saudara, orang yang berjalan dalam kejujuran tidak perlu takut atau gelisah. Sebab tidak ada yang harus disembunyikan. Karena untuk apa Bapak Ibu Saudara? Sebaliknya, orang yang hidup dalam tipu daya akan selalu was-was, akan selalu takut, akan selalu ada di mana dia akan terus menutup-nutupi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dia takut dosa itu akan terbongkar. Karena mau sebagus apapun kita menutupinya, pada waktunya kalau itu akan terbongkar, maka itu akan terbongkar Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Artinya apa? Kebohongan mungkin bisa menyelamatkan sesaat, tetapi pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Akan membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana Tuhan menyertai orang yang jujur. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kejujuran lebih dari keberhasilan. Orang yang keberhasilan yang dicapai dengan cara yang orang yang menggapai keberhasilan dengan cara yang curang Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah berlanjut pada ending yang lebih baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sangat menghargai keberhasilan, kejujuran dengan cara yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 51 ayat 8 jelas dikatakan di sana bahwa Tuhan menghendaki kebenaran dalam batin, berarti dalam hati. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika seorang memilih jujur, mungkin dia akan kehilangan keuntungan duniawi. Ketika orang berlaku benar, berkata benar, hidup benar, mungkin dia tidak akan disukai oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika dia memilih jujur, hidup damai, dia akan memperoleh kedamaian hati dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Amsal 18 ayat 28, Amsal 28 ayat 6 berkata, lebih baik miskin tetapi dengan hidup jujur daripada kaya tapi berlaku curang. Bapak Ibu Saudara, kejujuran adalah jalan menuju berkat yang sejati. Bukan hanya berbicara tentang harta, tapi juga nama baik, kepercayaan, dan damai sejahtera. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita pilih untuk terus senantiasa mau belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, itu akan membawa keamanan, itu akan membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Artinya orang yang bersih kelakuannya, bersih dalam hatinya, melakukan segala sesuatu, maka jalannya akan lurus. Dia nggak akan takut Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita berlaku benar, ketika kita hidup benar, dan ketika kita tidak melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berani menghadapinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang jujur tidak akan takut jika rahasianya dibuka. Karena tidak ada yang disembunyikan. Hati yang bersih membawa rasa aman dan tenang. Maka Bapak Ibu Saudara, kejujuran juga membangun hubungan yang kokoh. Di mana di keluarga, pekerjaan maupun pelayanan, mari kita hidup berintegritas. Kita hidup dalam kejujuran itu Bapak Ibu Saudara. Sekali kepercayaan hilang karena kebohongan, sulit untuk dipulihkan. Maka Bapak Ibu Saudara, karena itu lebih baik berkata jujur walaupun sakit daripada menutupi kebenaran dengan penuh dusta. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita hidup jujur. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara, terutama di tengah-tengah dunia yang sering memaklumi kebohongan-kebohongan kecil. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Tuhan memanggil kita untuk hidup benar di hadapannya. Tidak ada kebohongan demi kebaikan. Yang namanya berbohong itu adalah dosa. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita memilih jujur, kita sedang meneladani Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebenaran dan hidup."
Tidak ada yang berdusta di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam kejujuran mungkin tidak selalu membuat kita populer, membuat kita disenangi oleh banyak orang, membuat kita banyak teman. Tapi pasti akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mana yang mau kita pilih? Kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, atau kita memilih hidup yang disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh dunia, tapi kita mencari-cari cara bagaimana kita menutupi diri kita supaya kita disenangi oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buka hati kita di hadapan Tuhan, minta Tuhan terus selidiki hati kita, supaya apa? Supaya apa yang tersembunyi, apa yang terselubung dalam diri kita, Tuhan boleh singkapkan sehingga kita boleh hidup benar di hadapannya. Maka mari kita puji Dia. Kita mau katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa hidup jujur di hadapan Tuhan, untuk kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang membawa kami semakin jauh daripada Tuhan, membuat kami semakin tergoda dengan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami semakin lagi dekat akan Engkau, semakin lagi terus menyatakan kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat yang senantiasa memberikan hati waktu mereka untuk mereka boleh datang, duduk diam, untuk mereka boleh beribadah di pagi hari yang indah ini. Tidak mudah Tuhan untuk boleh memberikan waktu di pagi hari untuk kami boleh duduk diam berhadapan dengan layar YouTube untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tapi kalaupun hari ini kami boleh ada bersama-sama melihat kebesaran Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, itu karena kami percaya Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga Jemaat GMI Jakarta Pusat, biar mereka senantiasa terus hidup mengandalkan Tuhan. Mereka senantiasa ditolong Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha. Engkau menolong memberkati jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Kau memberkati untuk setiap gereja GMI Jakarta Pusat dalam setiap pelayanan, dalam setiap program yang ada. Biar Tuhan menolong memberkati secara khusus kami akan mengadakan
HUT GMI Jakarta Pusat dan juga menyambut Natal. Tuhan berkati setiap para panitia yang bekerja di dalamnya, supaya Tuhan menolong memberkati sehingga kami boleh bergandengan tangan bersatu hati untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan sama-sama sehati sepikir ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, apapun yang menjadi hal-hal yang mungkin terjadi nantinya ketika kami melakukan segala tugas tanggung jawab ini, biarlah kasih Kristus boleh mendamaikan, biarlah kasih Kristus boleh membawa kami melihat pekerjaan Tuhan yang besar ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat yang mungkin saat ini sedang mengalami duka, yang saat ini mungkin sedang dalam sakit penyakit, yang mungkin saat ini sedang merindukan keturunan Tuhan. Hadirlah Engkau, kuatkan mereka, hadirlah Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka, memulihkan sakit hati mereka, memulihkan setiap harapan-harapan mereka yang sudah mulai goyah di hadapan-Mu Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, biarlah Tuhan hadir untuk menguatkan mereka, Tuhan hadir untuk meneguhkan iman mereka, untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati juga untuk jemaat-Mu, bahkan untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, Kau menolong memberkati. Kami percaya Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga perlu menyerahkan untuk gereja-Mu GMI wilayah 2 ini, Tuhan yang menolong memberkati dalam proses pembangunan geraha. Tuhan mencukupkan dana-dananya, bahkan untuk setiap para DS, Bishop yang ada di wilayah 1, 2 dan kontak pengembangan hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 1, 2 dan juga kontak pengembangan. Satukan hati kami, satukan visi misi kami untuk kami boleh bergandengan tangan untuk boleh memajukan gereja Metodis ini menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga perlu menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, satu bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga bangsa dan negara ini boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan setiap para pemimpin yang ada di dalamnya, Tuhan menolong memberkati, berikan mereka hikmat untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan untuk setiap wabah-wabah penyakit yang sudah mulai masuk di bangsa dan negara kami di bumi ini, bahkan di negara kami ini, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menghalau setiap penyakit-penyakit ini sehingga kami tidak kembali lagi mengalami wabah-wabah yang membuat kami semakin lagi, iman kami semakin lemah di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui banyak hal yang terjadi di bangsa ini, di negara ini, membuat kami semakin yakin, membuat kami semakin terus bertekad bahwa Tuhan, Engkau akan melindungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga wabah-wabah besar tidak ada terjadi di bangsa ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menolong memberkati. Dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Selasa, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.